Halo Sobat Properti, balik lagi bersama gua Noval. Kali ini gua nggak sendirian, gue ditemenin sama yang kemarin gue udah janjiin tuh, Mas Hairul, yang udah malang melintang di dunia konstruksi. Udah sekitar 10 tahunan ya Mas ya. Nih kita bareng sama Mas Hairul sekarang. Nah, tema kali ini nih Mas Hairul, gue pengen ngebahas buat teman-teman nih yang baru mau punya rumah gitu, tapi dia mau ngebangun sendiri gitu. Jadi kesalahan pemula dalam membangun rumah apa aja sih Mas Hairul? Jadi kalau pengalaman saya bagi pemula atau misalkan bagi orang yang baru berumah tangga dan ingin membangun rumah sendiri tapi dengan metode pengen ya udah sendiri aja deh gitu kan. Itu harusnya dia belajar dari pengalaman karena emang di pemula karena belum ada pengalaman akhirnya banyak kesalahan. Makanya di situ sebenarnya kesalahannya adalah cara pemilihan tukang ataupun mandor ataupun pelaksana, atau misalkan kalau kita mau lebih kerennya lagi kita pakai arsitek aja gitu kan. Jadi kesalahannya adalah pemilihan itu gitu loh. Jadi kebanyakan para pemula pengennya budget minim tapi sesuai keinginan. Keinginan itu adalah yang bentuknya sesuai, yang banyak interiornya bagus dan apa. Nah, jadi kesalahannya itu. Jadi kebanyakan orang langsung memilih ke tukang. Jadi mereka menghiraukan dari aspek dari efisiensinya gitu kan, dari misalkan barang-barangnya itu bagus atau enggak speknya itu, karena mereka memikir kalau misalkan kita pakai jasa yang lebih tinggi lagi, misalkan arsitek, itu akan mengeluarkan budget yang lebih lagi. Padahal menurut saya, pengalaman saya enggak seperti itu juga, karena antara budget kita mengeluarkan bagi arsitek sama misalkan kalau kita langsung ke pemborong sebenarnya nggak terlalu jauh, dalam arti itu akan meminimalisir kesalahan. Kalau tukang kita harus benar-benar memanage, mengontrol pembelian barang sendiri, dari pengecekan gambar sama aplikasi di lapangan sendiri. Itu kan sebenarnya jasa yang harus dikeluarkan, effort yang harus dikeluarkan itu. Nah kalau misalkan kalau ke tukang langsung, ya kita harus pinter juga. Kalau kita basic kita arsitek, kita ngerti dari gambar langsung ke aplikasi ke lapangan. Tapi kalau misalkan basic kita ekonom atau misalkan banker dan lain-lain, kita kan belum punya basic untuk pembangunan. Nah kita pasti langsung menyerahkan ke mandor nih gitu kan. Nah kebanyakan kesalahan karena mempercayakan ke mandor, uang langsung ke mandor, uang langsung ke tukang, pembelian langsung lewat tukang. Ya tukang suka berlebihan dalam dalam mengolahnya. Dia belinya yang kualitasnya kurang tapi dibilangnya bagus. Ada juga seperti itu, Karena kita nggak ada basicnya di situ ya. Iya, nggak ada basicnya di situ. Buat teman-teman yang memang basicnya seorang arsitek, ya nggak ada masalah sebenarnya untuk dia mau bangun sendiri, karena dia sudah paham nih step-stepnya seperti apa gitu. Tapi kalau tadi dibilang misalnya orang ekonom segala macam, kalau ekonom kan dia lebih hitung-hitungan lebih ini padahal Mas Hairul ya. Wah budgetnya berapa, pengeluarannya berapa kan harus ini. Cuman dia nggak tahu dari sisi tadi tuh kualitasnya, tahapan-tahapannya seperti itu mungkin ya. Oke, jadi apalagi nih Mas Hairul selain tadi pemilihan itu ada apa lagi sih ininya? Jadi kalau pertama gini, kita dari awal ya, kita memilih tukang langsung oke. Kalau misalkan kita cuma sebatas kenal, tapi yaitu untuk mengatur dan mengontrol pembelian bahan seorang tukang itu kurang, karena mereka sudah fokus ke pekerjaan, mereka tidak terlalu fokus untuk ke pengolahan uang. Nah, akhirnya nanti kebanyakan di pertengahan sampai ke akhir mereka nggak pas antara pengeluaran yang diajukan sama pengeluaran yang di lapangan. Itu jadi kebanyakan seperti itu yang terjadi di lapangan. Itu sih Bisa jadi juga ini Mas Hairul, kalau misalnya dia tidak menggunakan jasa arsitek itu, malah bangunannya tuh kadang-kadang nggak kekontrol ya. Kadang-kadang dia lagi mau bangun ini nggak suka main berubah tuh kan. Berubah ntar jadinya malah malah melebar kemana-mana tuh. Kosnya bukan makin kecil malah makin besar, kan seperti itu. Oke. Nah, itu juga benar. Kalau kita nggak pakai jasa arsitek, budget
karena emang kita ngerasa rumah pribadi, udah main asal beli, akhirnya keluar dari budget gitu. Dan akhirnya di finishing rumah nggak jadi gitu, karena keinginan inilah, keinginan itulah, keinginan ini gitu. Karena kos yang sudah disiapkan itu akhirnya jadi membengkak, kan seperti itu. Sebenarnya teman-teman bisa bangun sendiri, tapi tapi resikonya, konsekuensinya mengeluarkan effort lebih, spend time lebih gitu. Bisa jadi nanti pekerjaan utamanya teman-teman tuh bisa jadi terbengkalai, kan sayang tuh. Seperti itu. Apalagi bro? 2000 years later. Oke Mas, tadi kan kita udah ngebahas terkait kalau kita bangun sendiri nih ya, kita langsung pilih tukang gitu kan, kita langsung entah kita pilih mandor gitu. Menurut Mas Hairul tuh lebih baik itu kita yang seperti tadi atau kita menggunakan jasa kontraktor sih? Iya. Jadi kalau misalkan kita punya jasa kontraktor, kan sudah ada yang bertanggung jawab. Kita sudah ada SPK-nya jelas. Gitu kan. Kalau misalkan kita pakai jasa langsung ke mandor, ke tukang, kita nggak ada SPK yang jelas. Banyak kejadian juga selain budget yang tidak terkontrol, budgetnya yang malah dibawa kabur, gitu kan. Gitu. Jadi semua itu ada plus minusnya, gitu kan. Dan bahkan sebenarnya kalau misalkan kita pakai tukang langsung atau tukang setempat, itu sebenarnya akan lebih tinggi harga tukangnya juga gitu. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena gini, tukang itu tukang setempat mereka melihatnya adalah ini proyek cuma saat ini. Sedangkan tukang yang biasa kontraktor bawa, selain udah terjaga kualitasnya, mereka berharap akan continue, berkelanjutan. Okay. Makanya mereka akan bersedia diberikan salary yang akan lebih rendah, tapi dia berkontinu. Selain kita menjaga kualitasnya, dari sisi kontraktornya kan punya pengawas, orang lapangan, itu ada pengontrolnya lah di aspek-aspek itu. Nah makanya plus minus itulah gitu. Kenapa emang bagi kita pakai jasa kontraktor akan lebih tinggi harganya sedikit? Karena apa? Karena itu kita ada orang lapangan sendiri, terus ada estimator, ada pengawas, terus di situ kan kita juga ada orang kantor yang kita harus operasional sehari-harinya gitu kan. Nah, sebenarnya di situ gitu. Tapi dengan adanya itu kita menjaga kualitas, gitu. Ya karena kan nggak ada juga orang bikin perusahaan kontraktor yang sekali hidup gitu. Dalam artian sekali dapat project, habis itu orang nggak pakai lagi kan sayang, kan begitu kan. Pasti semua orang yang bangun perusahaan itu mau berkelanjutan, continue gitu, seperti itu. Nah, ini Mas Hairul ini kan basicnya seorang arsitek nih, dan kalau buat telusurin lebih jauh lagi, ini kan sahabat gue nih dulu nih, ya kan. Kita sempat jadi seorang arsitek gitu kan. Cuman gue agak melebar jauh gitu. Nah, beliau ini juga bisa dibilang terbaik lah waktu di kampusnya, kan begitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang mau bangun nih, yang mau ngedesain, itu Mas Hairul juga bisa terima tuh? Bisa. Jadi saya tuh lebih ke design and build, terus sekaligus interior dan furniture. Gitu. Kita punya tim-timnya. Jadi cuma kalau saya sendiri lebih fokusnya untuk di konstruksinya di lapangan gitu. Karena kalau kita semua megang, kita nggak akan bisa menjaga kualitas. Gitu. Makanya kita bagi porsi masing-masing, ada tim desain, ada tim konstruksi, dan ada tim interior, furniture. Nah kan kalau di kontraktor itu saya sering tanya-tanya juga nih, kadang kontraktor tuh bisa menyebutkan angka, kita mau bangun rumah nih berapa sih per meter gitu kan. Ada yang bisa bilang misalnya 3,5 juta gitu, 4,5 juta, 5,5 juta tuh. Bagaimana sih Mas Hairul yang benar tuh kita seperti apa? Jadi kalau kebanyakan masyarakat kenapa minta berapa sih harga per meter? Dia cuma pengen tahu perkiraan kasarnya. Tapi kalau selama ini pengalaman saya nggak pernah akan ngasih harga per meter. Saya selalu ngasih harga rincian RAB sesuai permintaan dari klien. Jadi dari kualitasnya mau seperti apa? Pertama, apakah dari batanya, mau pakai bata atau pakai hebel. Nah, terus misalkan kita sebenarnya ini untuk
menengah ke atas, menengah ke bawah, kita harus lihat sebagai kontraktor gitu, kita akan lihat itu. Cuma yang kita harus perhatikan adalah kekuatan. Sebatas apa kekuatan struktur ini cukup untuk rumah ini gitu loh. Oke. Jadi akan berbeda-beda. Tapi bisa nggak kalau misalnya Mas tolong buatin gua dong, budget gua cuma 3,5 juta per meter nih. Kalau itu bisa, tapi nanti akan ada beberapa item yang mungkin dihilangkan atau apa atau dikurangi, itu pasti ada. Jadi kita nggak, kualitas akan tetap tapi kita kurangin volume. Jangan sampai kita mengurangi kualitas sampai batas ambang krusialnya gitu. Jangan, kalau menurut saya gitu. Jadi kalau dari saya lebih ke mengurangi volume. Oke. Mengurangi volume agar kualitasnya tetap. Berarti volume dan item ya. Oh, volume. Berarti, bukan kualitasnya. Ya. Berarti teman-teman nih, bedanya kita mau pakai jasa konstruksi, jasa kontraktor atau mau bangun sendiri itu, kita kalau pakai jasa kontraktor lebih aman gitu, lebih safety karena udah ada yang ngebatasin gitu loh. Gua mau seperti ini dan dijagain secara kualitasnya dan spesifikasinya. Yang tadi dibilang memang agak mahal dikit ya, ya Mas Hairul. Agak mahal dikit, tapi kalau misalnya tadi Mas Hairul bilang dia nggak bisa ngasih harga per meter, tapi dia bisa include global. Kenapa? Karena dia menyesuaikan sama kebutuhan dari teman-teman sendiri, seperti itu kan. Bisa juga tadi yang saya bilang, misalnya gue punya budget 3,5 juta nih, bisa nggak dibangunin? Bisa kan Mas Hairul? Tapi tidak bisa mengikuti semua kemauan teman-teman. Seperti itu ya Mas Hairul. Karena saya menjaga lebih kualitasnya dijaga, makanya akhirnya kita ke mengurangi volume dan item. Oke. Berarti teman-teman, Mas Hairul ini sudah 10 tahun di dunia konstruksi dan beliau ini sangat menjaga kualitasnya, makanya tetap dipakai terus di semua proyek. Nah, buat teman-teman yang mau bangun rumah, mau desain rumah, bisa hubungin langsung Mas Hairul nanti. Ada nomornya di sini. Di sini. Apa di mana ya? Seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Saksikan kita nanti lagi di materi-materi yang lainnya. Thank you.